Muljam sahabat Nabi. Ternyata Ibnu Muljam itu adalah seorang sahabat Nabi yang faqih. Kalau kata Ibnu Hazm itu pasti masuk surga. Siapa yang mengatakan Ibnu Muljam itu sebagai seorang sahabat? Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Ibnu Muljam sahabat Nabi. Selama ini kita taunya Ibnu Muljam itu orang yang paling celaka karena telah membunuh Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa ternyata Ibnu Muljam itu adalah seorang sahabat Nabi yang faqih. Seorang faqih sahabat Nabi. Yang kalau kata Ibnu Hazm itu pasti masuk surga. Ya, bentar. Oke. Nah, jadi kita akan membahas atau mengkaji malam ini tentang sosok Ibnu Muljam, yang mana nanti kita akan dihadapkan kepada dua kemungkinan atau dua pilihan. Pilihan pertama, kita yakini Ibnu Muljam adalah orang yang paling celaka, maka ini akan merusak konsep adalatus sahabah. Atau kita katakan Ibnu Muljam itu bukan seorang sahabat, maka kita akan protes dan keberatan kepada para ulama yang memasukkan Ibnu Muljam ke dalam sahabat. Oke. Pertama kita masuk dulu ke dalam ulama. Siapa yang mengatakan Ibnu Muljam itu sebagai seorang sahabat? Nah, tadi kita sudah membahas. Ini di depan saya ada dua kitab, ya, ada dua kitab. Kitab pertama adalah Tajrid Asma'us Sahabah. Nah, ya. Jadi ini isinya adalah mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi yang termaktub di dalam kitab-kitab yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Adz-Dzahabi adalah mengumpulkan sahabat-sahabat yang berserakan, menyempurnakan karya-karya ulama sebelumnya yang sudah ditulis seperti di Usudul Ghaba, di Istiab, yang dianggap kurang lengkap dan tidak sempurna. Makanya Adz-Dzahabi menyusun kitab ini, beliau ambil dari mana-mana, pokoknya yang sudah ada indikasi seorang sahabat dimasukkan. Dan ada syarat-syarat khusus yang ditulis oleh Adz-Dzahabi, seseorang itu dikatakan sahabat. Ya. Dan di Amiril Mu'minina Ali dzakara Ibnu Yunus annahu qara'a ala Mu'adz bin Jabal. Baik. Jadi Adz-Dzahabi memasukkan Ibnu Muljam ke dalam Tabaqatus Sahabah. Lalu di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah di jilid kedua cetakan Beirut Maktabah Al-Ashriyah, ya, ini ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan nama beliau, saya katakan beliau karena seorang sahabat, ya kan, walaupun sahabat yang celaka, ke dalam sahabat nomor 4862. Nah, kata
Imam Ibnu Hajar, Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi adrakal jahiliyata wa hajara fi khilafati Umar. Jadi dia sempat jahiliyah dan dia hijrah saat kekhilafan Umar, wa qara ala Muadz bin Jabal. Dzakara dzalika Abu Sa'id bin Yunus thumma sara min kibaril khawarij. Kemudian Ibnu Muljam dia menjadi pembesar Khawarij, wa huwa ashqa hadhihi al-ummah bin nafsi tsabiti minan nabi biqatli Ali ibn Abi Thalib faqatalahu awladu Ali. Jadi sahabat yang satu ini yang bernama Abdurrahman ibn Muljam adalah orang yang paling celaka dari umat ini berdasarkan nas Nabi, karena dialah yang membunuh Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salam. Nah, dzakarahu Az-Zahabi fit Tajrid. Az-Zahabi memasukkan Abdurrahman ke dalam kitabnya At-Tajrid likaunihi ala syarti, karena cukup syarat untuk dikatakan sebagai sahabat. Pernah melihat Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam kondisi iman. Walaysa bi ahlin ayyudhkaru ma haula, meskipun sebenarnya tidak layak dikumpulkan namanya dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tapi mau diapa juga, orang cukup syarat untuk dikatakan sahabat. Wa basattu tarjamatahu fi lisanil mizan, dan saya jelaskan agak luas biografinya di dalam lisanul mizan. Di lisanul mizan. Al-muhim, dari sini kita bisa melihat bahwa Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang sahabat Nabi yang kata siapa itu? Kalau kata Ibnu Hazm, sahabat Nabi pasti masuk surga. Berarti kita akan mengatakan bahwa Ibnu Muljam di surga. Itu ya. Oke, coba sebentar saya lihat. Saya buka Lisanul Mizan ya. Ini kitab Lisanul Mizan yang sudah saya screenshot dari Turos. Ini kitab Lisanul Mizan ya. Nih, Allahu Akbar. Jatuh kitabnya. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa Ibnu Muljam itu adalah seorang mujtahid. Ya, dia seorang mujtahid mutlak kalau kita gunakan logikanya Ibnu Hajar. Nih. Ya. Lisanul Mizan yang ditakik oleh Abu Ghuddah Ibnu Hajar al-Asqalani, ini nomor 141. Pada biografi Abdurrahman ibnu Muljam al-Muradi wa dzalika al-mu'aththar al-khariji laisa bi ahlin ayyurwa anhu, tidak layak diambil riwayatnya. Wa ma adzunnu lahu riwayatan, dan saya tidak yakin dia punya riwayat hadis. Ya, tapi seharusnya ada sih riwayatnya. Wa kana abidan qanitan lillah lakinnahu khutima lahu bi syarrin faqatala amiral mu'minin aliyan mutaqarriban ila Allahi bidami. Oke. Biza'mihi faqutiat arba'atuhu wa lisanuhu wa sumilat aynahu thumma ukhriqa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Nah, intinya Abdurrahman seorang yang ahli ibadah, yang ajib lah, orang baik. Cuma matinya su'ul khatimah. Lalu ini di bawahnya qala Abu Sa'id bin Yunus fi tarikh Misra, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ahadu bani Mudrik ay hayyin min Murad syahida fatha Misra
wahtatta biha. Yuqalu inna Amr ibn al-As amarahu bin nuzuli bil qurbi minhu. Amr bin As memerintahkan Abdurrahman untuk tinggal dekat-dekat dengannya, li'annahu kana min qurra'il Qur'an wa ahlil fiqhi. Perhatikan nih. Karena Abdurrahman ibnu Muljam itu adalah qurra dan ahli fikih. Wa kana farisu qaumihi al-ma'dud fihim bi Misra. Dia orang yang pilih tanding. Wa kana qara ala Mu'ad bin Jabal wa kana minal ibad. Dia merupakan ahli ibadah. Nah, wa yuqalu innahu kana arsala Sabigh bin Islin ila Umar yas'al an mushkil Quran. Wakila, dan dikatakan pula inna Umar kataba ila Umar bin Khattab menginstruksikan kepada Amr bin As an qarrib dara Abdurrahman, agar kamu dekat-dekat ke rumahnya Abdurrahman bin Muljam minal masjid, dari masjid. Jadi Abdurrahman dekat-dekat masjid, jadi ulama. Liyu'alliman nasal Qur'ana wal fiqh. Bayangkan, ini dapat rekomendasi dari Umar, dari Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin, al-mubasysyiruna bil jannah. Ya, jadi direkomendasikan agar Abdurrahman bin Muljam ini jadi ulama. Orang-orang ngaji ke Abdurrahman semuanya. Ya. Fawassa'a lahu fakana daruhu ila janbi dar ibn Udais. Oke, ya. Wa huwa alladhi qatala Ali ibn Abi Thalib wa kana qabla dhalika min syi'atihi. Ya. Oke. Qala wa kullu hadha min khabarihi akhadnahu min al-ahbar libni Ufair wa Rabi'ah al-A'raj wa ghairahum min ulama'i Misr bil akhbar walaula syartu fi kitab ini. Bahkan Ibnu Hajar pun tidak bisa ngelak bahwa Abdurrahman ibn Muljam seorang sahabat. Walaula syartu fi kitabi dzikru man lahu riwayatun wa dzikrun lam adzkurhu. Andai kata tidak cukup syarat, saya tidak tulis di sini nih. Tapi mau diapa lagi? Memang dia seorang sahabat. Sahabat Nabi. Masya Allah. Al-Muhim, ini yang ingin saya tekankan, bahwa Abdurrahman dia berdasarkan perkataan Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, Khalifatu Rasulillah, Al-Mubasysyirun bil Jannah, Umar ibn Khattab. Ini Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang faqih. Dan tentu saja kalau sudah dikatakan faqih, itu berarti mujtahid mutlaq, sehingga saat membunuh Ali alaihissalam, ia lahu ajrun wahid, dan insya Allah tempatnya di surga. Kalau kita menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh dua ulama kita, pendekatan yang dibangun narasinya oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ngomong, ini kata Ibnu Hazm nih, di kitab Al-Isabah, di Tamyiz Sahabah juz 1, ini saya bawakan Al-Isabah, ya. Kenapa kita berani mengatakan Ibnu Muljam itu termasuk ahli surga? Karena kita mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Jadi perkataan ulama itu dalil, ya. Nih kata Ibnu Hazm. Apa kata dia? Ya, saya ulangi, di Al-Isabah jilid 1, Al-Isabah Tamyiz Sahabah, Beirut Al-Maktabah Ashriyah, pada halaman 13 nih. Wa qala Abu Muhammad ibn Hazm, as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Ya. Saya ulangi lagi nih. Ini bukti bahwa Ibnu Hazm min ahlil jannah qat'an. Jadi jangan macam-macam, ya. Saya ulangi.
as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Sahabat seluruhnya tanpa terkecuali adalah ahli surga. Dalilnya nih ayatnya la yastawi. Kemudian innal ladzina sabaqat fathabata, maka sudah jelas annal jami' min ahlil jannah. Semua sahabat ahlul jannah. Wa annahu la yadkhulu ahadun minhumun nar. Dan dipastikan semuanya tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang masuk neraka. Termasuk siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Jadi tidak usah dengarkan perkataan Ar-Rasul bahwa Ibnu Muljam itu asqa hadhil ummah ya. Kenapa? Karena Ibnu Muljam tidak sepakat dengan Nabi. Ibnu Muljam itu meyakini semua sahabat Nabi masuk surga. Jadi kita kesampingkan dulu sabda Nabi itu kan khobar ahad tuh, ahad bisa ditolak. Dan lebih kerennya lagi Ibnu Muljam itu adalah seorang mujtahid mutlak. Bayangkan. Bukan hanya seorang sahabat tapi seorang mujtahid mutlak. Ini bukan perkataan yang bisa keluar dengan mudah ya. Ini perkataan dari Umar ibn al-Khattab. Faqih itu adalah istilah bagi seorang mujtahid mutlak. Ini bukan kata saya, tapi kata Ibnu Hajar al-Haytami. Nih, yang percaya konsep adalah sahabat, Masya Allah, nih malam ini mendapat karamah, barakah, mu'jizah. Ya. Ini kitab Naqdu Tathhirul Jinan wal Lisan. Kitabnya, tapi saya baca yang Tathhirul Jinannya. Ini bukti bahwa siapa? Allahu Akbar. Abdurrahman ibnu Muljam adalah seorang mujtahid. Oke, ya, di sini nih. Pisau bedah yang saya gunakan adalah dari perkataan Ibnu Hajar. Alasan Muawiyah bin Abi Sufyan itu dikatakan mujtahid karena dua. Pertama, dia seorang sahabat. Yang kedua adalah dia seorang faqih. Kata dari mana kita dapatnya? Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Faqala innahu faqih. Dikatakan sesungguhnya dia adalah seorang faqih. Nah, kalau sudah tahu bahwa ini faqih, apa kata Ibnu Hajar? Nih poin pentingnya di sini ya. Poin pentingnya di sini. Wa sahha. Saya kasih tanda ya. Nih. Wa idza thabata ma'a hadhil kamalati fi ruwati wal marwi anhu anna Muawiyah faqihun. Kalau sudah jelas di Bukhari itu yang Bukhari kitab paling suci ya, paling sahih setelah Quran, dan yang mengatakan faqih itu adalah Ibnu Abbas yang ia merupakan habril ummah wa tarjumanil Quran wa ibnu ammi Rasulillah wa ibnu ammi Ali wal qa'im bi nusrati Ali fi hayatihi wa ba'da mamati, yang ngomong dia wa sahha dzalika anhu fil Bukhari alladhi huwa sahhul kutub ba'dal Quran wa idza thabata ma'al kamalati fir ruwati wal marwi anhu anna Muawiyah faqih. Kalau sudah begini nih, Muawiyah sudah faqih, faqad ajma'atil ummah ahlul usul wal furu'. Perhatikan nih, umat sudah sepakat dari ahli usul dan furu' annal faqiha, bahwa gelar faqih itu fi urfis sahabat, di kalangan sahabat, was salafis salih wa qurun akharin ba'dahum
huwal mujtahidul mutlaq. Nah, ya. Jadi kalau sudah gelarnya al-faqih, berarti dia seorang mujtahid mutlak. Tadi Abdurrahman ibnu Muljam bukan hanya berdasarkan ini kesaksian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mah apa? Ini kesaksian daripada Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Jadi secara kualitas jelas tidak bisa dibandingkan antara Ibnu Abbas dengan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Ya, ini yang mengatakan faqih tadi kan Umar ibnul Khattab. Sehingga bisa kita pastikan bahwa Abdurrahman ibnu Muljam seorang mujtahid. Lalu kalau dia seorang mujtahid, wa annahu yajibu alaihi ayya'mala bijtihadi nafsihi wa la yajuzu lahu an yuqallidahu ghairahu fi hukmin minal ahkami biwajhin kama marra. Wa hina idin yantajju min dhalika udhru Muawiyah fi muharabatihi li aliyin karramallahu wajhahu. Oleh karena itu, Abdurrahman ibn Muljam ketika membunuh Imam Ali alaihi salam, dia dapat satu pahala. Dapat satu pahala. Tiba hampir semua sepakat bahwa as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat Nabi itu udul, termasuk Abdurrahman ibnu Muljam. Maka kita hanya punya dua pilihan ya. Pilihan pertama, kita mengatakan bahwa Abdurrahman ibnu Muljam min ahlul jannah karena dia seorang sahabat Nabi. Sebagaimana kaidah muqarrarah yang sudah termaktub dan terpatri dari ribuan tahun bahwa semua sahabat Nabi pasti masuk surga, dan terbukti secara data Abdurrahman adalah seorang sahabat Nabi. Maka kalau kita percaya ini, kita harus tidak percaya kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Abdurrahman adalah orang yang paling celaka. Ya, kita tinggalkan Ar-Rasul, kita pilih Ibnu Hazm, kita pilih A'immatu Ahlu Sunnati wal Jamaah, atau kita ambil perkataan Ar-Rasul dan kita kesampingkan, kita lupakan dan kita rungkatkan konsep semua sahabat Nabi itu as-sahabatu kulluhum udul dan yadkhulunal jannata qat'an, pasti masuk surga. Pilihan ada di tangan antum-antum semua. Milih Nabi atau milih para a'immah, termasuk Ibnu Hazm dan termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.